Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok saya, yaitu tentang ilmu kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang kemunculan Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah dapat diketahui dari kitab-kitab yang dituliskannya menyusulnya keluarnya dari Mu'tazilah, terutama dari kitab Al-Huma fi Ar-Radi Al-Ahli Az-Zaigi wal Al-Bida, kecemerlangan tentang penolakan terhadap penganut penyimpangan dan bid'ah, dan kitab Al-Ibanah an Ushul Ad-Dinayah, uraian tentang prinsip-prinsip agama. Asy'ariyah adalah aliran yang berasal dari nama seseorang yang berperan penting, yakni pendirian aliran Asy'ariyah, yaitu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah berusia 40 tahun, beliau hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Menurut Ibnu Asyakir, ayah al-Asy'ari adalah seorang berpaham ahlu sunnah dan ahli hadis. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakarian bin Yahya Asy-Syaji agar mendidik al-Asy'ari. Oleh sebab itu, aliran ini dinisbahkan dari nama pendirinya atau pelopornya, yaitu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ibunya menikah lagi dengan seseorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al-Zubai. Setelah pernikahan ibunya bersama seorang tokoh Mu'tazilah, ayah tirinya al-Asy'ari kemudian mendidiknya sehingga beliau menjadi seorang tokoh Mu'tazilah. Beliau sering menggantikan ayah tirinya dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah. Selain itu, berguru kepada ayah tirinya, beliau juga berguru kepada ulama lain tentang hadis, fikih, tafsir, dan bahasa seperti kepada Al-Sa'ji, Abu Khilafah Al-Jumhi, Sahal ibnu Nuh, Muhammad Yaqub, Abdurrahman ibnu Khilafah, dan lain-lain. Demikian juga beliau belajar fikih Syafi'i kepada seseorang ahli fikih, yaitu Abu Ishaqol Maruzi, seseorang tokoh Mu'tazilah di Basrah. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai berusia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba, beliau mengumumkan di hadapan jamaah masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukannya. Pada hari Jumat, beliau naik ke mimbar masjid Basrah dan menyatakan secara resmi keluar dari aliran Mu'tazilah dengan pidato, "Wahai sekalian manusia, barang siapa mengenalku, sungguh dia telah mengenalku. Barang siapa mengenalku, maka aku mengenalnya sendiri. Aku adalah Fulan bin Fulan. Dahulu aku berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat dengan mata, bahwa perbuatan jelek aku sendiri yang memperbuatnya. Aku bertaubat dan menolak paham-paham Mu'tazilah dan keluar daripadanya." Para ahli sepakat al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah tepat pada bulan Ramadan tahun 280 atau 300 Hijriah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari setelah keluar merumuskan ajaran-ajarannya kembali berdasarkan manhaj salafus saleh dengan mendasarkan kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi menerangkan dengan menggunakan metode Sokratis yang rasional sebatas memperkuat dan menjelaskan pemahaman nas. Ternyata rumusan-rumusan ajaran beliau diterima oleh mayoritas umat Islam. Harun Nasution menyebutkan bahwa lahirnya aliran ini dianggap sebagai tonggak kemenangan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sebagai reaksi atas munculnya aliran Mu'tazilah yang tidak banyak berpegang pada sunnah atau tradisi Nabi Muhammad, sehingga aliran ini mendapat dukungan masyarakat yang sangat minor. Lanjut materi berikutnya mengenai doktrin teologi Asy'ariyah untuk mengetahui ajaran-ajaran al-Asy'ari. Maqalat al-Islamiyyin merupakan karangan yang pertama dalam soal-soal kepercayaan Islam. Buku ini menjadi sumber yang penting karena ketelitian dan kejujuran pengarangnya. Yang kedua ada Al-Ibanah an Usul Al-Dinayah, berisikan uraian tentang kepercayaan ahli sunnah dan pernyataan penghargaannya terhadap persoalan-persoalan yang banyak dan penting. Dalam buku ini, ia menyerang dengan pedas aliran Mu'tazilah. Yang ketiga ada kitab Al-Luma fi Al-Rad Al-Zaig wal Abida, berisikan suratan terhadap lawan-lawannya dalam persoalan ilmu kalam. Pada zaman dinasti Saljuk, aliran Asy'ariyah mendapat angin segar kembali karena seorang perdana menteri yang bernama Nizam al-Muluk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan madrasah yang mengajarkan paham Asy'ariyah. Sejak itu, aliran Asy'ariyah kembali menjadi aliran resmi negara. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah juga berkembang di tempat-tempat lain. Di Mesir dan Suriah,
Aliran Asy'ariyah berkembang dengan subur karena mendapat dukungan yang kuat dari penguasa, yakni dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi menghapus pendidikan yang bercorak Syiah peninggalan dinasti Fatimiyah dan menggantikannya dengan sistem pengajaran yang bercorak Sunni Asy'ariyah. Di Andalusia dan Afrika Utara, kawasan Maghrib, aliran ini disebarluaskan oleh Ibnu Tumart, pendiri dinasti Muhawidun di masa sebelumnya, yakni masa pemerintahan dinasti Al-Murabitun. Buku-buku yang berisi paham-paham Asy'ariyah dilarang beredar. Aliran Asy'ariyah berkembang di dunia timur, India, Afghanistan, Pakistan, sampai ke Indonesia berkat jasa dukungan Mahmud Ghaznawi, pendiri dinasti Ghaznawi yang berpusat di India. Untuk selanjutnya, penyebaran paham-paham Asy'ariyah dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Khusus di Indonesia, pemikiran-pemikiran Asy'ariyah dipelajari melalui karya-karya Al-Ghazali dan As-Sanusi. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Yang pertama ada Al-Baqillani, nama asli Abu Bakar Muhammad bin Thayyib. Diduga kelahiran kota Basrah, tempat kelahiran gurunya, yaitu Al-Asy'ari. Ia terkenal cerdas otaknya, simpatik, dan banyak jasanya dalam pembelaan agama. Yang kedua ada Al-Jurwaini, namanya Abdul Ma'ali bin Abdillah. Dilahirkan di Naisabur, Iran. Kemudian setelah besar pergi ke kota Mu'askar dan akhirnya tinggal di kota Baghdad. Kegiatan ilmiahnya meliputi ushul fikih dan teologi Islam. Yang ketiga ada Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, gelar Hujjatul Islam, lahir tahun 450 Hijriah di Tus, kota kecil di Khurasan, Iran. Al-Ghazali adalah ahli pikir Islam yang memiliki puluhan karya seperti teologi Islam, hukum Islam, dan lain sebagainya. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu latar belakang kemunculan Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi, yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil kalami dalam membantah penyelisih seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu doktrin-doktrin aliran Maturidiyah. Yang pertama ada akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia, yang ketiga kekuatan kehendak mutlak Tuhan, yang keempat sifat Tuhan, yang kelima melihat Tuhan, yang keenam kalam Tuhan, yang ketujuh perbuatan Tuhan, yang kedelapan pengutusan Rasul, yang kesembilan pelaku dosa besar, yang kesepuluh iman. Lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang perkembangan aliran Maturidiyah. Pada dasarnya munculnya pemikiran teologi Al-Maturidiyah sebagaimana juga Asy'ariyah merupakan reaksi terhadap paham Mu'tazilah. Namun dalam perkembangannya, paham Al-Maturidiyah mengambil posisi di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Aliran Al-Maturidiyah terbagi dalam dua aliran, yaitu Al-Maturidiyah Samarkand yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi sendiri, dan Al-Maturidiyah Bukhara yang dibangun oleh pengikut Abu Yus Muhammad al-Bazdawi. Al-Maturidiyah Samarkand lebih rasional dan cenderung ke paham Al-Mu'tazilah, sedangkan Al-Maturidiyah Bukhara cenderung ke paham Asy'ariyah. Aliran Al-Maturidiyah sebagai aliran yang rasional, namun tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan pemikiran dunia Islam. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Al-Maturidiyah. Tokoh Samarkand ada Muhammad ibnu Mahmud Abu Mansur al-Maturidi. Yang tokoh Bukhara Ali bin Abi Muhammad ibnu Al-Husain ibnu Abdu Al-Karim ibnu Musa ibnu Mujasih al-Bazdawi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, kalam Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah muncul karena ketidakpuasan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad Mahmud al-Maturidi terhadap argumen dan pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh kelompok Mu'tazilah dalam perjalanannya. Al-Asy'ari sendiri mengalami 3 periode dalam pemahaman akidahnya, yaitu Mu'tazilah, kontra Mu'tazilah, dan Salaf. Pemikiran Al-Maturidi jika dikaji lebih dekat, maka akan didapati bahwa Al-Maturidi memberikan otoritas yang lebih besar kepada akal manusia dibandingkan dengan Al-Asy'ari. Namun demikian, di kalangan Al-Maturidiyah sendiri ada 2 kelompok yang juga memiliki kecenderungan pemikiran yang berbeda, yaitu kelompok Samarkand, yaitu pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri yang paham teologinya lebih dekat kepada paham Mu'tazilah, dan kelompok Bukhara, yaitu pengikutnya Al-Bazdawi yang condong kepada Asy'ariyah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.